Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan General Counting System melalui file panduan yang sudah disediakan dan ada di setiap aplikasi. Aplikasi software berhasil dibuat pada tahun 2004 yang diprakarsai oleh 3 bank perkreditan rakyat, yaitu BPR Dewangga Baliarta, BPR Swadana, dan BPR Adiarta Udiana. Saat itu saya sendiri sedang menyelesaikan studi S2. Di sela-sela waktu kosong berkesempatan untuk mengkompet menjadi aplikasi berbasis Windows. Adapun menu yang disediakan yaitu mulai dari menu utama, ada menu user, menu file, transaksi, kemudian laporan, menu akhir, dan utility. Menu user itu ada menu login, yaitu untuk masuk ke aplikasi, kemudian logout, kemudian setup nama pelangganan, kemudian setup user, kemudian exit atau Ctrl X. Menu file ada master file rekening atau bagian akun, kemudian ada interface, kemudian ada sandi mutasi transaksi, kemudian ada menu index, menu backup, kemudian menu setup prosedur atau SQL bagi yang ingin mengembangkan perintah modifikasi. Kemudian ada master nasabah, mulai dari induk nasabah, kemudian tabungan umum dan tabungan program. Kemudian ada menu database utility atau disingkat dengan DBU. Kemudian di transaksi ada transaksi cash, transaksi non cash, kemudian transaksi karena perhitungan bunga tabungan umum pada setiap akhir bulan, tabungan program, dan deposito. Kemudian ada menu penyesuaian dan validasi atas transaksi yang memerlukan level otorisasi yang lebih tinggi. Kemudian ada laporan transaksi, kemudian performance, laporan buku besar, dan laporan instansi terkait, baik itu Bank Indonesia atau OJK saat ini. Kemudian menu akhir ada akhir hari, akhir bulan, dan akhir tahun. Kemudian menu utility, di sini ada untuk memanggil panduan sendiri, help, kemudian kalkulator, kemudian atur layar, kemudian menampilkan toolbar, kemudian kalender Bali. Nah, ini khusus saya buat kalender Bali dan menu-menu lain yang diperlukan. Sekarang kita masuk ke menu user, yaitu login. Nah, setelah saudara membuka aplikasi, maka pertama kali akan muncul menu login atau form login, yaitu untuk memasukkan identitas dan password. Di sini identitas dan password harus dimasukkan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi pengguna yang aktif. Langkahnya pertama pilih menu user, kemudian pilih submenu login, yang ketiga masukkan identitas dan password, kemudian yang keempat perintah OK atau lanjut. Bila batal, Anda cukup mengklik perintah batal. Kemudian logout. Nah, ini keluar dari aplikasi.
sesi user ya, aplikasi. Kemudian nama perusahaan. Di sini saudara harus menginput nama perusahaan yang ingin dimasukkan dengan memasukkan nomor seri yang telah ditentukan. Bila benar nomor seri yang dimasukkan, maka menu OK akan nyala. Kemudian setup. Nah, di sini ada setup pengguna. Dengan ketentuan isian setup ini adalah identitas itu 15 karakter maksimum. Kemudian password baru, password lama, password baru. Kemudian ulangi lagi sekali, kemudian label user, kemudian nama, jabatan, kode validasi, kemudian foto bila diperlukan. Kemudian batas validasi itu ditentukan untuk setiap kode itu akan dibatasi apakah setiap user bisa melakukan hal-hal yang ada di dalam menu akses ini, batasan akses ini. Mulai dari melihat data, mengubah, menambah, menghapus, kemudian menambah laporan dan lain sebagainya. Demikian perintah awal yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya untuk pengguna yang baru, langkah pertama setelah masuk ke aplikasi adalah membuat file. File yang pertama sebagai muara proses akuntansi adalah rekening. Nah, di sini diperkenalkan formulir atau form isian untuk memasukkan atau mendata setup rekening akuntansi, yaitu mulai dari kode, nama, jenis, kemudian label, kemudian rekening kontrol. Nah, ini formulir setup rekening. Kemudian interface. Nah, ini interface, ada beberapa interface dalam aplikasi ini, yaitu interface untuk tabungan umum, tabungan program, deposito, kemudian kredit dan umum. Untuk tabungan umum, interface-nya ada untuk jenis bunga tabungan, wilayah nasabah, golongan pemilik, pekerjaan, kolektor, dan jenis tabungan. Untuk kredit, jadi diatur di sini dalam rangka pengelompokan, itu dibagi berdasarkan sifat perjanjian, jenis penggunaan kredit, golongan debitur, kemudian sektor ekonomi, golongan penjamin, jenis kredit, kemudian wilayah kredit, converser, jenis bunga, kemudian instansi yang diajak bekerja sama, kemudian dealer kalau yang berhubungan dengan sepeda motor dan mobil, kemudian apalis, kemudian ikatan perjanjian, kemudian disediakan kode lainnya, kemudian jenis potongan dan jenis bunga. Kemudian deposito, ada golongan pemilik, wilayah nasabah, kolektor, dan jenis deposito. Kemudian tabungan program, ada sektor ekonomi, wilayah, kolektor, golongan pemilik, dan jenis tabungan. Kemudian untuk umum, nah itu ada batasan transaksi, kode teller, alamat data akuntansi, sandi bank atau sandi LPD, kode rekening kas, kode rekening total biaya, kode rekening total pendapatan, kode rekening rugi laba. Kemudian sandi mutasi transaksi. Setiap transaksi diberikan sandi atau kode
untuk memudahkan men-trace atau menelusuri setiap transaksi yang secara kronologis dicatat atau disimpan ke dalam media penyimpanan. Sandi mutasi dikelompokkan menjadi 5, yaitu sandi yang berhubungan dengan aplikasi tabungan, akuntansi diberikan kode AK, deposito DP, kemudian kredit KR, tabungan program TP. Dan 3 digit terakhir untuk nomor transaksi. Contoh TB010 untuk setoran tunai tabungan umum. Kemudian isian untuk keterangan itu untuk menjelaskan mengenai kode mutasi. Kemudian kode jurnal, nah itu terdiri dari 2 digit pertama untuk membedakan jenis transaksi, apakah itu cash ataupun non cash. 3 digit berikutnya berturut-turut untuk kode standar jurnal, misalnya CJT10, CJK10, K11, dan seterusnya. Kemudian DK isian ini untuk membedakan debit kredit, yaitu diisi D atau K atau DK. Kemudian SD, ini kode transaksi sebelumnya, versi aplikasi sebelumnya, yaitu untuk tabungan 0 sampai 9, deposito 1 setoran, 2 perpanjangan, 3 bunga, dan 4 penarikan. Untuk tabungan program, B sama dengan bunga, P pajak, dan D penarikan, K setoran. Dan untuk kredit, R realisasi, dan A angsuran. Kemudian isian prosedur ini dibakukan untuk transaksi cash dan non cash. Nah itu menu standar jurnal atau jurnal standar ya. Kemudian berikutnya masuk ke transaksi. Nah di sini ada menu transaksi cash. Dalam menu transaksi cash ini menggunakan metode atau integrasi dari transaksi setiap bagian yang dikelola oleh kasir. Nah, sehingga di sini dimasukkan juga diinkludkan dalam satu aplikasi, yaitu aplikasi program kasir, di mana di samping melakukan transaksi, user atau kasir juga bisa menginformasikan sebagai CS, misalnya informasi mengenai kredit, informasi mengenai tabungan program, dan seterusnya. Demikian modul pertama saya sampaikan terkait dengan General Accounting System. Berikutnya kami akan melanjutkan video tutorial pada sesi yang lain. Terima kasih atas kesempatan Anda untuk menyaksikan atau menonton video ini. Bila ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan menulis dalam komentar. Terima kasih.